Beberapa metafor menggambarkan tentang signifikansi kota dalam kehidupan manusia. Metafor yang pertama, kota adalah seperti sebuah magnet. Magnet yang besar sekali dan menarik banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam kota. Ada banyak alasan kenapa orang masuk ke dalam kota. Ada 3 alasan utama: alasan pendidikan, alasan pekerjaan, dan alasan kesehatan. Anak-anak muda kita di dalam proporsi dan jumlah yang sangat besar masuk ke dalam kota-kota besar kita karena mencari kesempatan pendidikan yang baik. Jika kita ingin melayani generasi masa depan, generasi penerus, maka kita perlu pergi ke tempat di mana mereka berada. Kita perlu berada di kota. 85% dari global GDP di dalam dunia ini dikerjakan oleh aktivitas-aktivitas yang ada dalam kota. Sehingga orang dewasa muda, bukan hanya anak-anak muda, tetapi orang dewasa muda berbondong-bondong dalam proporsi dan jumlah yang sangat besar pergi ke kota karena ingin mendapatkan pekerjaan yang baik. Tetapi tidak semua orang yang mencari pekerjaan di kota mendapat pekerjaan yang baik. Itu sebabnya data berikut menunjukkan bahwa bukan hanya kota yang bertumbuh, semakin banyak orang di sana, tetapi orang-orang yang tinggal di pemukiman kumuh juga bertumbuh sama pesatnya. Dikatakan bahwa sekitar 1/3 orang yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan pada akhirnya akan berakhir di daerah-daerah kumuh. Jika kita terbeban untuk menjangkau orang-orang miskin, orang-orang prasejahtera, maka kita perlu pergi di mana mereka berada, yaitu di kota-kota kita. Metafor yang kedua, kota adalah seperti sebuah amplifier, sebuah perangkat untuk mengeraskan suara kita. Ketika kita ingin menyatakan suara kenabian kita, ketika kita ingin mempengaruhi kebudayaan di sekitar kita supaya menjadi kebudayaan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai kerajaan Allah. Gabe Lyons mengatakan dalam bukunya The Next Christians, ada 7 sarana, 7 channel untuk kita mempengaruhi budaya, yaitu bisnis, media, arts and entertainment, social sector, government, education, dan church. Di manakah orang-orang ini berada? Orang-orang yang menulis buku, orang-orang yang membuat film, orang-orang yang melakukan bisnis, orang-orang yang melakukan penelitian cenderung berada di kota. Orang-orang yang memiliki pengaruh terbesar kepada kebudayaan dan gaya hidup, mereka ada di kota-kota besar kita. Kalau kita ingin influencing the influencer, mempengaruhi orang-orang yang dapat mempengaruhi orang lain, maka kita pergi ke kota. As the city goes, so goes the broader culture. Kota membentuk dunia. Apa yang terjadi di kota tidak hanya akan tinggal di dalam kota. Apa yang terjadi di kota akan menyebar. Apa yang terjadi di luar kota belum tentu akan menyebar dan mempengaruhi. Kota adalah seperti sebuah pintu gerbang. Di dalam masa-masa sebelumnya, kita banyak memikirkan bagaimana kita menyelesaikan amanat agung di antara suku-suku terabaikan dengan mengutus orang ke tempat-tempat di mana mereka berada. Tetapi dalam masa-masa ke depan dan dimulai saat ini, Tuhan sedang membawa orang-orang dari berbagai suku-suku terabaikan ini masuk ke dalam kota-kota besar kita. Dan di kota-kota, orang-orang dari suku terabaikan ini akan lebih mudah dijangkau dibanding ketika mereka berada di tempat asalnya. Karena mereka memiliki jarak dengan ikatan-ikatan kekerabatan yang mereka miliki jauh di kampung halaman mereka. Dalam lingkungan yang lebih plural, mereka menjadi jauh lebih terbuka terhadap Injil, ditambah lagi juga dengan berbagai kebutuhan yang mereka miliki ketika mereka berada di kota. Kota-kota besar kita menjadi semacam gateway cities, menjadi semacam pintu gerbang untuk masuk ke dalam suku-suku terabaikan yang selama ini tertutup, dan kita bisa masuk ke dalam kehidupan mereka, ke dalam kebudayaan mereka ketika kita berada di kota. Jadi kita bukan sekedar mengutus orang untuk pergi, tetapi kita menyambut orang dari suku-suku terabaikan di kota-kota kita. Sehingga ketika kita melihat berbagai strategi misi dari berbagai lembaga pelayanan, sekarang terjadi shifting, terjadi perubahan fokus ke penjangkauan suku-suku terabaikan di kota-kota besar. Sebagai kesimpulan, Timothy Keller di dalam sebuah presentasi di Cape Town, dalam pertemuan Lawson yang ketiga mengatakan, jika kita ingin agar kehidupan manusia di dunia dibentuk dan dipengaruhi oleh Yesus Kristus, maka kita harus pergi ke kota. Dan ada 4 kelompok orang yang secara strategis menjadi fokus penjangkauan kita di kota. Yang pertama, generasi muda. Yang kedua, kaum miskin.
Yang ketiga, para influencer, orang-orang yang ada di marketplace. Yang keempat, suku-suku terabekan. Itulah 4 kelompok fokus strategis ketika kita melakukan misi urban. San Injil mula-mula, orang-orang Kristen di dalam kerajaan Romawi pergi ke kota-kota besar, tidak pergi ke desa-desa. Paulus tidak pergi ke desa-desa. Paulus hanya pergi ke kota-kota untuk memberitakan Injil dan mempersiapkan gereja di sana. Dan dari gereja yang dipersiapkan akan mempengaruhi wilayah-wilayah yang lebih luas. Kita perlu memikirkan secara strategis untuk pelayanan, untuk misi urban di dalam fokus-fokus strategis supaya kita bisa menyelesaikan amanat agung yang dipercayakan kepada kita di dalam generasi ini. Amin.